Ya, pembahasan matematika pada tes masuk ke Undip ya. Nah, ini nih untuk kemampuan IPA ya itu. Jadi Saintek atau kemampuan IPA ini tahun 2013 ya. Nah, Undip ini soalnya memang relatif lebih sulit daripada yang lain gitu ya, daripada SBMPTN ataupun UM-UGM gitu. Nah, beberapa juga biasanya juga ada soal-soal yang jawabannya nggak ada. Nah, kita pelajari aja. Coba langsung ya. Yang pertama ini nomor satu, 5 sekolah A B C D E. Nah, ada 5 sekolah ya. Masing-masing menjelaskan 3 siswa. Jadi sekolah A ini setor 3 siswa, yang B juga 3 siswa, yang C 3 siswa, yang D 3 siswa, yang E juga 3 siswa. Seluruhnya ada berapa siswa ya, tinggal dijumlah ya, atau berapa itu berarti 3 kali 5, 15 ya. Nah, sekarang gini. Mengikuti konferensi. Suatu panitia terdiri dari 4 orang atau 4 siswa ya, dipilih secara undi. Peluang bahwa tidak ada delegasi dari sekolah E yang menjadi anggota panitia. Nah, caranya bagaimana ya? Gini aja. Jadi peluang tanpa dari E ya. Nah, tanpa E. Nah, ini pengambilannya kan sembarang, acak, dan panitia yang dipilih itu kan tidak ada jabatannya. Sehingga 4 orang ini kan kasusnya adalah kedudukannya sama, tidak ada pembeda. Nah, kalau nggak ada pembeda namanya kombinasi. Jadi penghitungannya pakai kombinasi tanpa permutasi ya. Nah, coba langsung ya. Peluang tanpa E yang terpilih. Pertama ini dulu, ruang sampel. Kalau ruang sampel, maka di sini tanpa syarat. Jadi nggak peduli ini. Pokoknya apa? Milih 4 orang. Berarti apa kalau gitu memilih 4 orang dari seluruhnya. Yaitu ada 15 ya. Nah, sekarang baru syaratnya. Yang di bawah ruang sampel. Ini tanpa syarat. Yang di atas sesuai dengan syarat. Itu apa? Tanpa E. Maka kita mengambil 4 orang selain kelas E. Berarti berapa itu? Ya ada 12. Maka ini empatnya diambil dari 12 gitu ya. Nah, terus ya hitung saja. Ini ngitung di sini silakan, tapi agak ruwet ya itu. Ngitung aja di luar tempat lain kalau bisa gitu ya. Nah, rumusnya kombinasi dulu, maksudnya kombinasi begini ya. Barangkali lupa N R. Ini N-nya kadang di depan, kadang di atas. Yang penting N adalah yang paling besar atau sama ya itu. Karena N itu apa? Induknya seluruhnya, R pengambilannya. Nah, nanti jadinya apa? Di atas N faktorial, yang di bawah adalah N min R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Kalau permutasi tidak pakai ini ya, itu coba ini. Kita hitung dulu kombinasi 4 dari 12. Nah, ini lebih gampang, lebih simpel kalau kita hitung bawah dulu. Yang di bawah itu apa? N min R dulu, berarti 12 kurangi 4. 8 faktorial. Nah, ini apa? R faktorial, berarti 4 faktorial. Nah, yang lebih kecil dijabarkan. 4, ini 3, 2, dan 1. Nah, baru atasnya. Atasnya apa? 12 faktorial. Kita jabarkan. 12, 11, 10, 9 dan 8 faktorial. Berhenti ya. Ini sudah sama kan ya. Nah, tinggal coret-coret aja. Ini hilang, hilang. 4 kali 3 itu 12, hilang ya. Ini sama ini hilang. Jadi berapa? 5. Sehingga hasilnya adalah 11 kali 5 kali 9 ya. Gitu. Jadi 11, 5 dan 9. Nah, ini apakah perlu dikalikan? Tidak usah. Kita berharap dari pembagian ini ada yang dicoret ya. Itu berarti apa? 11 kali 5 kali 9. Sekarang kombinasi berikutnya. Berarti apa? 15 diambil 4. Nah, dari bawah dulu. 15 kurangi 4 berapa? 11 faktorial. 4 faktorialnya kita jabarkan. 4, 3, 2, 1 ya. Atasnya 15 faktorial, jabarkan sedikit. 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Tinggal coret saja. Ini 12 hilang. Ini 2 sama 14 berapa? 7. Sehingga hasilnya adalah 15 kali 7 kali 13. Nah, apakah perlu dihitung? Ya jelas tidak mungkin ya. Nah, coret itu saja nih. Berarti 15 kali 7 kali 13. Nah, kan ada yang coret ya itu. Ini kan coret sama ini berapa?
3 bagi 5 ya itu. Nah, 3-nya sama 9 jadi 3. Yang di bawah dihitung angel, atas dulu aja 33. Yang di bawahnya berapa? Yang 33 ada berapa ini? Oh, sepertinya cuma D. Kayaknya 91 mestinya ya gitu. Karena apa? Ini sudah bentuk paling sederhana, nggak ada yang dicoret. Ya sudah, gitu ya. Nah, nggak percaya hitung sendiri ya gitu. Gitu ya. Nah, lanjut coba nomor 2. Seperti apakah nomor 2 ya? Itu. Nah, nomor 2 ini statistika ya, temennya peluang tadi gitu ya. Nah, data pada tabel berikut menunjukkan nilai peserta Olimpiade Matematika. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi nilainya harus lebih dari 187. Nah, ini yang penting nilainya lebih dari 187. Nah, pertanyaannya banyaknya peserta yang lulus ada berapa? Nah, gini, ini kan pakai interval ya, maka nilai sebenarnya, data sebenarnya tidak ada. Ya, itu. Yang mana kita tahu bahwa di interval ini ada 6 orang, interval ini 10 orang, ini ada 16 orang, dan seterusnya. Gitu ya. 187 kira-kira ada di interval mana? 187, ini kan. Nah, ini tempatnya 187. Nilainya lulus jika nilainya lebih besar. Kalau begitu, yang ada di sini, dan di sini pasti lulus. Yang ada di sini, ada yang lulus, ada yang enggak. Karena pada dari 16 siswa, mestinya ada yang di bawah 187, ada yang di atas. Karena 187 kan ini nggak di pinggir ya itu walaupun ngepet ke pinggir ya gitu. Nah, sekarang ini yang jelas ini pasti lulus. Nah, coba ada berapa ini? 32 tambah 6, 38. Dan ternyata jawabannya paling besar adalah 38. Apakah jawabannya E? Mestinya salah. Mestinya. Oh, adanya E. Ya terserah. Kalau mau dijawab ya silakan, enggak pun enggak apa-apa ya gitu. Kenapa mestinya salah? Kan 38 baru yang di sini. Loh, yang di sini emang nggak lulus semua. Kan ada yang lulus juga. Gitu ya. Nah, jadi ini harus apa? 38 plus ya. Nah, nanti pas ujian kalau ada kayak gini, kalau mau dijawab ya silakan 38, kalau nggak dijawab ya terserah, nggak usah. Barangkali ini dari panitia sengaja menyediakan soal yang salah ya gitu. Apakah dijawab juga ya gitu. Nah, coba kita hitung pasnya berapa sih? Nah, coba ingat yang namanya kuartil ya itu. Kan begini rumus kuartil. Ki I ya, kuartil ke I gitu ya. Nah, ini I ya itu sama dengan L atau TB tepi bawah C panjang kelas ya atau pakai P juga atau pakai I barangkali di sekolahmu ya itu. Nah, di sininya apa? Ada I per 4 kali N. N itu apa? Jumlah frekuensi. Nah, ini jumlah frekuensinya berapa nih seluruhnya? Coba ini berapa? 16 ya. 16 16 32. Ini juga 32. 64. 64 tambah 6 berarti ada 70. Nah, di sini berarti N-nya 70 ya. Nah, berikutnya apa? Frekuensi F besar ya. Ini frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kelas yang sebelumnya yang lebih kecil datanya yang memuat ini ya, gitu. Dibagi F kecil frekuensi kelasnya. Nah, rumus ini dicari apa sih? Kan yang dicari ini. Gitu ya. Diketahui ini. Nah, jadi gini, misalnya kita mencari Q2. Q2 berapa? N-nya kan 70. Jadi Q2 adalah ininya bernilai 35. Artinya, kalau kita mencari Q2 sama aja dengan mencari data nomor 35. Nilainya berapa? Datanya. Nah, sebaliknya nomor 2 ini apa? Kita mencari data yang bernilai 187 itu nomor berapa? Ini adalah data keberapa. Jadi kalau kuartil ini yang dicari, di soal ini yang dicari adalah ini, nomornya berapa, ya. Nah, itu coba kita terapkan ya langsung. Ini. Jadi datanya sudah ada, yaitu apa? 187. Apakah ini kuartil? Ya jelas bukan, ya, gitu. Nah, 187 kan ada di sini. Berarti L-nya tepi bawahnya juga dari kelas ini. Berarti apa? 180 dikurangi setengah atau 179,5 gitu ya. Nah, ditambah dengan apa? C sama panjang kelas ya. Panjang kelasnya berapa ini? Nah, ini panjang kelas jangan selisih kiri kanan tapi atas bawah. 10 ya. Berapa? 30 ya. Nah, ini C-nya adalah 30 dikalikan nomor nggak tahu. Ini yang ditanya ya, gitu. Dikurangi F besar. Nah, F besarnya ini.
jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Berarti berapa itu? Adalah 16. Berarti dikurangi dengan 16 dibagi F kecil. Nah ini F kecilnya ya itu 16 ya. Nah berapa ini 16 ya gitu. Sudah tinggal selesaikan. N-nya ketemu ya gitu. Sekarang ini. Ini ke kiri. Berarti berapa itu? Kalau 187 dikurangi 179 itu berapa ya? Berapa itu? 187 kurangi 179 berarti 8 ya. Kira-kira ini berarti 7,5. Bener nggak? Ya, gitu. Kan ini kalau dikurangi 8 179 ya. Nah, gitu. Udah, bener ya, gitu. Nah, sama dengan ini 30 jadi ini coret ya. Jadinya begini 7,5 gitu ya. Nah, 7,5 kemudian 30 sama 16 kan ini bisa sederhanakan. Ini jadi 15, ini jadi 8. Nah, berarti apa? Ini menjadi 15N dikurangi 15 kali 16. Nah, berapa itu? 240 per berapa ini? 8. Ini N ya. Itu sebentar tak rapikan dulu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah N gitu ya. Nah, sekarang ini ini ke kiri. Berarti apa? 75 dikali 8. 75 kali 8. Kalau 75 kali 2 kan 15. 15 kali 4 berarti berapa? 60 ya. 60 sama dengan 15 N dikurangi 240. Nah, ini ke kiri. Ke kiri berarti berapa itu? Berarti 300 ya, sama dengan 15 N. Artinya N-nya adalah berapa? 20 gitu ya. Berarti kalau begitu 187 ya, jadi 187 itu apa? Adalah data nomor 20 gitu ya. Nah, ini kebetulan pas ya itu. Data nomor 20. Nah, sekarang ini kalau digambarkan secara grafik, jadi diumamakan ini datanya berbeda semua ya gitu. Maka ini ada 187. Ini data, jadi datanya ini adalah nomornya. Nomor 20. Nomor 1, nggak tahu datanya berapa. Yang jelas ini kesini kan nilainya tidak lebih dari. Berarti apa? Di sini tidak lulus. Ada berapa? Ada 20. Nomor 1 sampai 20 ya. Nah, mulai nomor 21 ke kanan, kan datanya lebih dari 187 ya. Nah, ini adalah yang lulus. Nah, karena seluruhnya ada 70, maka yang tidak lulus 20, yang lulus berarti berapa? Harusnya 50. Tapi kan nggak ada jawabannya ya. Ya nggak apa-apa, biasa ya. Itu. Nah, yuk kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini, wow, volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan X. Kalau yang kuadrat X-nya kan gambarnya ke atas atau ke bawah terbukanya, parabolanya. Tapi karena yang kuadrat adalah Y-nya, maka terbukanya kemana? Ke kanan atau ke kiri. Karena plus semua berarti ke kanan. Dan ini karena nggak ada penambahan dan pengurangan berarti apa? Puncaknya di 0,0 ya. Itu. Nah gambarnya kira-kira begini. Kita gambar dulu. Nah ini parabolanya seperti begini kira-kira saja ya. Gitu. Nah ini parabola, nanti sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, seperti begini. Gitu ya. Nah, pas ya. Itu. Terus lagi, ini sumbu Y-nya, ya pas juga. Itu. Nah, kita tambahkan. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y kuadrat sama dengan X. Ini 0 ya. Sekarang garis. Y sama dengan X min 2. Kalau X-nya 0, Y-nya kan min 2. Ini Y-nya min 2. Kalau yang 0 Y-nya, jadi kalau yang 0 X-nya, Y-nya min 2. Kalau yang 0 Y-nya, X-nya adalah 2. Nah, ini 2 gitu ya. Sehingga garisnya seperti begini ya. Itu mudah-mudahan pas ya. Kalau nggak pas dipas-pasin aja ya gitu. Nah, ini adalah garis, nah ini pas-pasin ya gitu. Jadi ini garis Y sama dengan X min 2. Berarti daerahnya yang mana? Ini kan daerahnya gitu ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh parabola dan garis ini ya gitu. Kemudian diputar garis X sama dengan 4. Wah, ini susah.
yang kita pelajari itu kan X sama dengan Y sama apa namanya yang dipelajari itu kan kalau mengelilingi sumbu Y atau sumbu X, bukan X sama dengan 4 ya itu. Lah kalau sama 4 bagaimana? Ya wes gampang, nanti diakali ya itu. Nah ini yang penting X sama 4 itu di mana dulu? Nah, 4 itu gimana kira-kira? Ini kan X-nya 4. Berapa? 2 ya. Kalau 2 nggak mungkin. Berarti sebelah kanannya 4 itu apakah... Nah, ini ada perpotongan. Apakah pas perpotongan atau tidak? Kita cari. Perpotongannya ini berapa sih? Nah, caranya gini aja, ditebak. Kalau X-nya 3, apakah Y-nya sama antara parabola dan garis? Kalau sama berarti ini perpotongan 3. Sehingga 4 sebelah kanannya ya, itu. Coba X-nya 3, Y-nya wah, susah. X-nya 3, Y-nya 1. Nggak mungkin ya, itu sama. Nah, kalau X-nya 4, X-nya 4, Y-nya berarti 2. Kenapa ngamin 2 di atas ya? Itu. X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya 2 sama. Ya sudah, berarti di sini pas perpotongan ya. Nah, ini kita gambar lagi. Ini X sama dengan 4-nya. Ya. Nah, ini jadi 4 ya. Ini 4. Nah, ini sumbu putarnya. Nah, kalau seperti begini ada caranya sebenarnya. Nah, cuma kan di sekolah nggak diajari. Kalau kau bisa silakan. Tapi kalau nggak bisa, nah diakali. Kita geser gambar ini, kita geser ke kiri. Sehingga 4-nya pindah ke 0 ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, nah ini jadinya seperti ini. Jadi ini sumbu Y-nya pindah di sini. X-nya nggak berubah. Sehingga apa? Tadinya ini 4 jadi 0. Maka yang 0 jadi min 4 ya, gitu. Kan ini dikurangi 4 dikurangi apa ini dikurangi 4 ya. Dikurangi 4 juga. Berarti 2-nya jadi berapa? Jadi min 2. Wah, kecil sekali ya, gitu. Min 2 gitu ya. Kemudian lagi nah, persamaannya bagaimana? Nah, persamaannya ini hati-hati ya. Ini yang sering keliru ya. Jadi gini, kan ini yang berubah adalah gesernya kan ke arah sumbu X. Makanya yang berubah adalah X-nya. Nah, Y-nya nggak berubah. Jadi ini adalah Y kuadrat sama dengan X-nya bagaimana? Karena digeser ke kiri, X-nya itu bukan dikurangi, tapi ditambah. Kalau ini jadi dikurangi ya, ditambah jadinya. Berarti X plus 4. Biar apa? Biar di sini tetap 0. Kan ketika di sini harusnya 0. Maka ketika ini min 4, berarti ditambah 4 biar jadi 0 ya, gitu. Nah, jadi X-nya ditambah. Ini pun sama, berarti Y bukan di sini ya, itu garis ya, yang garis mana ini garis ya. Nah, ini kan tadinya kan Y sama dengan X min 2 menjadi apa? X-nya ditambah 4. Nah, min 2-nya tetap. Sehingga apa? Persamaannya menjadi Y sama dengan X plus 2 gitu ya. Nah, sudah. Nanti diputar mengelilingi sumbu Y, bukan ini lagi ya. Tadinya kan ini mengelilinginya tadinya ya, gitu. Kita rubah gitu. Nah, sekarang volumenya coba. Berarti volumenya adalah pi integral dari berapa? Nah, karena mengelilingi sumbu Y maka dari Y ke Y. Nah, ini berapa yang jelas ini dulu coba cari. Tadi berapa ini? Ya, pokoknya kan ini adalah ketika apa? Ketika X-nya 0. Kalau X-nya 0 Y-nya berapa? 4 kan? X-nya 0 Y-nya 4. Nah, gitu ya. X-nya 0 Y-nya 2. Oh, bukan ya itu. Berapa ini kira-kira? X-nya 0 Y-nya berapa ini? Ya, jadi ketika X-nya 0, ini kalau ini X-nya 0 Y-nya 2. Nah, kalau X-nya 0 Y-nya berapa? Bukan 4, Y kuadratnya yang 4. Nah, Y-nya 2. Nah, ini 2. Gitu ya. Tinggal yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini berapa ini kira-kira ya? Nah, coba kita bikin dulu garisnya seperti ini. Aduh, bengkok ya, itu. Bikin lagi, nggak apa-apa, gitu ya, nggak bayar aja kok, ya, gitu. Nah, ini lurus ya, mudah-mudahan sempurna. Nggak sempurna ya biarin aja, nggak pengaruh ya. Nah, ini naik dikit. Ya putus-putus patah-patah ya gitu. Nah ini berapa y-nya ini? Ketika nggak tahu, yang jelas kan ini x-nya dulu kita cari. Min 4, min 2. Mestinya ada min 3 di sini ya. Coba. Kalau min 3 kira-kira y-nya sama nggak? Kalau x-nya min 3, y-nya berapa? Ini kan min 3 tambah 4, 1. Y kuadratnya 1. Y-nya bisa 1, bisa min 1. Tapi karena di bawah min 1. Apakah ini juga y-nya min 1 kalau x-nya min 3? Coba. Min 3 tambah 2, min 1 pas ya. Berarti ini adalah min 1. Sehingga batasnya dari min 1 sampai 2. Nah, berikutnya yang diintegralkan karena mengelilingi sumbu ya maka dibikin X sama dengan. Ini kita rubah dulu jadi X sama dengan Y kuadrat min 4. Dan ini menjadi X sama dengan Y min 2. Nah, terus apa kurangnya apa?
bebas. Parabola kurangi garis kurangi parabola enggak apa-apa. Resikonya kalau kebalik yang negatif ya. Nah, kalau volume, kalau pingin tepat gini, kalau volume lihat sumbu putarnya sumbu Y, maka jauh kurangi dekat, jauh dari sumbu putar yaitu sumbu Y. Yang jauh kan ini parabola. Ingat ngelihatnya yang di daerah arsiran. Kalau kan ini jauh di luar daerah ya. Nah, ini berarti yang jauh parabola, yang dekat adalah garis. Berarti parabola kurangi garis. Parabolanya berarti Y kuadrat min 4 di pangkat 2. Jangan lupa ini volume ya. Kalau luas nggak usah. Dikurangi lagi dengan Y min 2 di kuadrat. Nah, ini DY. Wah, ini bakal panjang ini ya. Itu alamat ini. Ya enggak apa-apa gitu. Kan tidak harus dijawab semua ketika ujian. Ketika belajar dilatih semuanya ya. Muat nggak ini ya? Muat aja lah. Coba, ini jadi apa nih? Berarti Y pangkat 4 min 8Y kuadrat ditambah dengan 16 dikurangi langsung saja. Ini menjadi Y kuadrat min jadi plus ya. Berapa itu? 4Y. Kemudian lagi plus 4 kali min jadi min 4. Nah, ini ada DY. Harusnya yang ketutupan nanti ya. Ini masih bisa tapi nggak kulihat oleh videonya ya. Nah, langsung sederhana aja di sini ya. Nah, volumenya berarti pi dari min 1 sampai 2. Nah, kita sederhanakan mulai dari pangkat terbesar. Y pangkat 4 cuma ada 1. Y pangkat 4. Y pangkat 2 cuma ada 2 ya. Ini sama ini berarti berapa? Min 9. Y pangkat 2 ini min 8 sama min 1 ya. Y pangkat 1 cuma ada 1 juga. Berarti plus 4Y. 16 sama min 4 jadi plus 12. Nah, ininya 4DY sama dengan aja ke kanan ya. Itu berarti pi dari min 1 sampai 2. Oh, ini sudah nggak pakai ini lagi, kan sudah diintegralkan ya itu. Nah, ganti lambang pakai ini aja, kurung siku ya. Nah, Y pangkat 4 integralnya adalah 1/5 Y pangkat 5 dikurangi ini jadinya Y pangkat 3. 9 bagi 3 berarti menjadi 3 ya. 3 itu gimana ini? Selalu jelek kalau 3 ya itu. Yang lain sama juga jelek ya itu. Nah, terus 4Y ini menjadi 2Y kuadrat ditambah lagi dengan 12Y. Batasnya dari min 1 sampai 2. Nah, kita hitung. Masukkan dulu berapa ya? 2 dulu. Ketika Y-nya 2. Nah, nilainya berapa? 2 pangkat 5, 32 ya. Dikali 1/5 berarti 32/5. Ini 2 pangkat 3 8 kali min 3 berarti min 24. Ini 2 pangkat 2 4 kali 2 berarti plus 8 ditambah lagi 2 kali 12 berarti 24 ya. Nah, dikurangi kalau Y-nya min 1 pangkat 5 min 1 berarti min 1/5 gitu ya. Nah, min 1/5 kemudian lagi berapa? Min 1 pangkat 3 min kali min jadi plus ya 3. 3 ini ya. Nah, jelek lagi kalau 3 ya itu. 3 ini 3 gitu ya. Terus min 1 pangkat 2 plus 1 kali 2 berarti 2. Yang ini berarti min 12 ya. Nah, coba dihitung. Ini berarti pi dulu kurung buka yang pecahan per 5. Ini 3/2/5. Ini plus 1/5 berarti 33/5. Nah, per 5 ini ya itu. Ini 5-nya ikut-ikutan jelek ini ya itu. Yang lain sudah dari tadi jeleknya ya itu. Nah, tetap jelek kan ya. Apa-apa wis lah itu. Nah, ini min 24 sama 24 hilang. Nah, tinggal 8. Ini 5 kurangi 12 min 7. Min 7 kali min plus 7 plus 7 tambah 8 plus 15 gitu ya. Jadinya berapa? Ya gini, kan ini 33/5 ditambah ini dibikin per 5. Berarti berapa? 75 ya. Itu. Benar ya? Berarti jumlahnya berapa itu? 108/5 pi. Nah, pi-nya berapa? 22/7 apa 3,14? Atau 160 derajat? Nggak usah. Kan sudah jawabannya pakai pi ya itu. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, terus berikutnya yang nomor 4. Nomor 4. Wah, ini integral lagi ya itu. Coba nomor 4 ini tak naikkan. Nah, nomor 4 itu begini.
Ini hati-hati jangan langsung ya, jangan sampai dianggap begini. Fx integral. Maka f aksen, hilangin aja integralnya. Tidak selalu benar. Ya, hati-hati. Lihat batasnya. Kalau di sininya X ya silakan. Tapi kalau ininya X pangkat 3 nanti dulu ya. Itu. Nah, cara biasa aja integralin begini. Ini bisa pakai namanya substitusi. Nah, substitusi seperti apa ini? Jadi integral ada V kalikan U pangkat N dx. Ini jadinya apa rumusnya? V dibagi U aksen dikalikan U pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 ditambah dengan C. Ingat ada syaratnya. Ini harus hilang variabelnya. Kalau variabelnya X-nya harus hilang. Gitu ya. Masih ada bilangan tidak masalah. Pecahan bulat terserah. Yang penting jangan ada X ya. Kalau masih ada X maka namanya integral substitusi atau yang lain ya. Gitu. Nah coba kita cari U dan V-nya. U itu apa? Uangel. Nah ini U-nya ya gitu. Nah V-nya mana ini? Satu. Tambah sendiri karena nggak ada ya. V-nya satu. Ini V ya. Gitu. Runcing. Wah ini. Sebentar. V-nya begini. Nah, gitu ya. Nah, N-nya mana ini? Ini kan pangkat setengah. Berarti N sama dengan setengah pangkatnya. Gitu ya. Sehingga yang namanya Fx itu apa? Ya berarti V-nya 1 per U aksennya turunannya T plus 1 kan 1. Ya. Nah, kan nggak ada X-nya ya. Lanjut, berarti dikalikan dengan U. Berarti T plus 1 pangkatnya N plus 1. Berarti setengah tambah 1 yaitu 3/2 dibagi 3/2 enaknya dikali saja tapi dibalik 2/3. Nah gitu ya, batasnya dari 0 sampai X pangkat 3, bukan pangkat 2 ya, pangkat 3 jangan lupa ya. Sekarang coba masukkan Fx sama dengan ini berarti 2/3, T nya ganti dengan X pangkat 3 pangkat 3 ya, itu pangkat 3 ditambah 1 pangkatnya tetap ya 3/2 dikurangi 2/3 T-nya 0 jadi 1 pangkat 3/2 ya 1 juga berarti tetap sudah gini ya. Nah yang diminta apa? F aksen dari turunannya coba F aksen sekarang turunkan. Kalau turunkan ini dulu pangkatnya ke depan 2/3 kali 3/2 1 nggak usah tulis ya. Tinggal ininya X pangkat 3/2 3 saja plus 1 pangkatnya 3/2 dikurangi 1 jadi setengah dikalikan turunannya dalam kurung kan berarti berapa 3x kuadrat ya gitu. Nah ini konstan turunannya 0 atau ini bisa kamu tulis sebagai 3x kuadrat sama akar x pangkat 3 plus 1 ini 3 loh ya. Nah gitu ya boleh dibenerin wes ya itu ini. Ya. Nah, ini X pangkat 3, X pangkat 3. Sekarang ini pertanyaannya F aksen 2, berapa nilainya? Hitung aja. Ini kan berarti 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4. Akarnya 2 pangkat 3 kan 8 tambah 1 9. Akarnya berarti 3. Berarti berapa ini? 36. Nggak ada jawabannya. Nggak apa-apa. Memang begitu kalau di UM Undip ya. Itu. Nah, ini ya. Terus, nah nanti berikutnya ini wah soalnya angel lagi ini. Coba turunan dari wah ini X pangkat X lagi ya enggak. Nah ini lagi wah limit. Wah angel ya itu. Nah ini kalau ini mah gampang, kamu bisa ya. Nah ini akan kita bahas pada episode berikutnya ya. Gitu. Gitu dulu ya. Nah ditunggu pada pembahasan berikutnya.